Jadi teman-teman ya, ini wabil khusus ke teman-teman yang non-muslim, yang Kristen khususnya. Saya dan guru-guru itu berkali-kali mengkritik tentang kata Allah yang diselewengkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan berkali-kali juga saya sampaikan bahwa kami bertanggung jawab atas semua yang kami lakukan, yang kami kritik, ya, dalam segala hal. Bahkan kami datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, bertemu dengan para staf yang ada di sana, ya, bertemu dengan baik, kami bersilaturahmi, ya, kami sampaikan tujuan kami, ya, dan disambut dengan baik, ya, diskusi berlangsung dengan baik, gitu loh. Nah, ini bukti bahwa kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kritik, itu kami berani pertanggungjawabkan. Kembali pada live yang kedua ini, Aristo mengungkapkan tujuan mereka pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia. Sepertinya mereka menggunakan cara persuasif dulu, mungkin setelah itu tidak berhasil. Bisa saja hal itu akan dibawa ke pengadilan, dan jika itu pun gagal, mungkin saja ada cara yang lebih dari itu. Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kenapa begitu? Terindikasi dari perkataan Aristo kemarin. Dan menurut hemat para guru-guru kami, ini nggak ada jalan satu-satunya selain jalan ini yang kita tempuh. Dan memang jalan ini agak sedikit beresiko, tapi bagi saya secara pribadi nggak ada yang beresiko, ya. Tidak ada sesuatu yang bergerak bisa diam, dan tidak ada sesuatu yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Makanya para guru-guru saya itu menitipkan untuk temani mereka. Tapi insya Allah di bulan Agustus ini kita akan bisa bisa leluasa lah, gitu. Karena barusan Aristo katakan bahwa misi yang mereka lakukan itu sangat beresiko. Dan meskipun beresiko, mereka akan tetap jalankan. Nanti kita akan lihat, apakah misi besar yang dimaksud Aristo itu terkait dengan penghapusan kata Allah dalam Alkitab. Kita tunggu saja, biar waktu yang menjawab. Kembali, menurut saya ada atau tidaknya kata Allah dalam Alkitab tidak berpengaruh pada iman Kristen. Karena orang Kristen sudah terbiasa dengan Alkitab dengan tanpa kata Allah. Contohnya Alkitab bahasa Inggris, tidak terdapat kata Allah di sana. Begitu juga dengan Alkitab terjemahan bahasa daerah. Contohnya Alkitab bahasa Batak, mereka menyebutnya dengan debata, bukan Allah. Jika Menachem Ali konsisten dengan tidak menggunakan istilah agama lain, seharusnya kata Injil yang adalah serapan dari kata bahasa Yunani yaitu Euangelion, juga harus dirubah dalam Quran. Berikut ini pernyataan Menachem Ali sendiri, dari mana kata Injil dalam Quran itu berasal. Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil, dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya, kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Masjid. Akar katanya dari 3 huruf. Sajadah. Sin, jim, dal. Sajadah. Menjadi masjid. Nah, itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab. Masjid itu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab, ataupun dari bahasa Ibrani, ataupun dari bahasa Amharik. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Saya belum menemukan satu ahli, walaupun era modern sekalipun, yang mengatakan bahwa istilah Injil itu berasal dari bahasa Suryani. Saya belum menemukan salah satu pengkaji modern yang mengatakan demikian.
kebanyakan para ahli ada semacam konsensus akademik bahwa istilah Injil atau Inggil itu diadopsi dari bahasa yang disebut sebagai bahasa Yunani. Mungkin di sebagian besar bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amharik, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut Evangelion. Barusan Menachem Ali menjawab pertanyaan Don Ditan, dari mana asal kata Injil dalam Quran? Menachem Ali menjawab bahwa itu berasal dari kata bahasa Amharik, dan bahasa Amharik mengambil dari bahasa Yunani. Jadi gimana? Apakah Menachem Ali juga berani datang ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengajukan penghapusan kata Injil dalam Quran, karena kata itu bukan asli bahasa Arab, dan kata itu adalah serapan dari kata Yunani yaitu Evangelion? Kita nantikan saja, apakah misi besar yang dimaksud Aristo itu terkait dengan penggunaan kata Allah dalam Alkitab. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Aristo. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dan artikel ini saya ambil dari website islami.co. Sejarah dan asal-usul kata Allah. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabnya jelas tidak. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Makkah, dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteis maupun politeis, di Arab dan Timur Tengah kala itu. Ada banyak nama untuk menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Hingga kini, selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, Koptik, Maronite, Melkite, Babisma, di Persia, Iran, umat Kristen Malta, dan Yahudi Misrahi atau Misrahim, bahasa Arab, Al-Masyrikiyun, yaitu umat Yahudi, asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah, ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filolog, baca, ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah itu spontanitas saja, murtajal, diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap dari kata lah, yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al, seperti the dalam bahasa Inggris, dan ilah, Tuhan. Jadi, kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Menariknya, kata yang kurang lebih sama dengan kata Allah ini juga ditemui dalam bahasa-bahasa rumpun Semitik lain yang jauh lebih tua daripada bahasa Arab, seperti bahasa Aram dan Hebrew. Dalam bahasa Aram, misalnya, kata Allah ini ditulis Elah, Elaha, atau Alaha dalam bahasa Aram dialek Syriak yang digunakan oleh gereja Assyria di Timur Tengah, yang artinya simpel, Tuhan. Masyarakat Assyria itu kini tersebar di Suriah, Irak, Iran, dan Turki. Dalam Hebrew Bible, Tuhan juga disebut sebagai Eloah, singular, Elohim, plural, juga El. Jadi, jelasnya, masyarakat Arab yang Yahudi dan Kristen waktu itu, maupun masyarakat Arab non-Yahudi dan Kristen, juga menyebut Allah untuk menyebut Tuhan. Karena itu tidak heran jika umat Arab Kristen dan Yahudi hingga kini menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Ada banyak bukti akademik ilmiah bahwa nama Allah itu sudah biasa digunakan oleh masyarakat Arab, apapun agama mereka, termasuk Kristen dan Yahudi sebagai sesama rumpun agama Semit, untuk menyebut nama Tuhan. Orang-orang Arab dulu, zaman sebelum Islam, banyak sekali yang menggunakan nama Abdullah, hamba Allah. Bukankah ayah Nabi Muhammad sendiri yang wafat sebelum beliau lahir juga bernama Abdullah? Bukti-bukti arkeologis gereja-gereja dan kuburan tua pra-Islam di Yaman dan Yordania misalnya, seperti di Al-Jimal di Yordania Utara, juga ditemukan berbagai inskripsi bertuliskan Allah. Pada era kerajaan Himyar dan Aksum juga banyak dijumpai nama-nama Kristen yang menggunakan nama Abdullah.
Seorang jenderal Kristen bernama Abdullah bin Abu Bakar yang wafat di Najran, Arabia, pada 523 M, juga terungkap mengenakan cincin bertuliskan, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Artikel ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Thank you for the happiest year of my life.